Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang kegiatan penghimpunan dana bank, yaitu dengan spesifik membahas tentang produk bank yaitu giro. Jadi, selain bank itu menghimpun dana masyarakat atau nasabah dengan tabungan, kemudian deposito, bank juga menerbitkan giro yang memang bentuknya berupa simpanan yang bisa ditarik sewaktu-waktu tergantung dari kebijakan bank dan nasabah dan kesepakatan nasabah. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, kalau dari pengertiannya, giro itu merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, dan sarana pembayaran lain. Jadi, ini termasuk dalam produk simpanan, di mana setiap penarikan ini harus menggunakan yang namanya cek gitu ya, atau biliet giro. Nah, ini yang membedakan antara tabungan deposito dan giro, di mana kalau kita mau mencairkan giro itu harus ada toolsnya atau alatnya berupa cek. Nah, apa pengertian cek? Kita langsung saja. Di sini, cek itu adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tertulis di dalam cek, di mana penarikan cek itu dapat dilakukan atas nama atau atas unjuk dan merupakan surat berharga yang diperdagangkan. Jadi, kalau kita menarik simpanan dalam bentuk giro, itu kita harus menukarkan cek yang kita punya dengan jumlah pencairan dana itu dengan dana yang tertulis di dalam cek tersebut gitu. Nah, bisa jadi cek itu sudah ada tertera nama di situ, nama yang tertulis, bisa juga sudah dinyatakan dalam atas unjuk. Jadi kalau atas unjuk itu semisal cek itu dipegang oleh perwakilan seseorang ya. Jadi di atas unjuk dan nasabah itu meminta bank untuk mencairkan dana kepada nama yang tertera atau atas unjuk tersebut. Dan cek ini juga bisa diperdagangkan secara bebas gitu ya. Jadi tergantung jenis-jenis ceknya. Jadi nanti cek itu juga punya jenis-jenis ya. Ada yang memang bisa diperdagangkan, ada juga yang tidak bisa diperdagangkan. Nah, ini adalah bentuk cek. Jadi di sini untuk yang pertama ini adalah bentuk cek ya. Di sini saya contohkan. Di sini adalah atas penyerahan cek ini bayarlah kepada PT Dodo. Jadi cek ini akan dicairkan tertujunya kepada PT Dodo dengan sejumlah rupiah sejumlah nominal sebesar 2.700.000.000 rupiah. Nah, kemudian nantinya uang ini harus diserahkan kepada PT Dodo sesuai dengan nama yang tertera di dalam cek tersebut. Nah, kemudian cek itu juga bisa tidak ada namanya gitu ya. Jadi tidak dicantumkan namanya gitu, dan ini bisa diperjualbelikan ya. Jelas nominalnya sudah tertera di dalam situ gitu. Jadi kalau yang kedua di sini gambar yang kedua di sini sudah tertera nilai nominal ceknya yaitu 1.700.000.000 rupiah. Nah, di sini ini bisa diperjualbelikan karena tidak ada nama yang disebut di sini dan ini diperjualbelikan oleh orang yang memegang cek tersebut. Nah, berikut kita akan jelaskan jenis-jenis dari cek ya. Jadi cek itu macam-macam. Yang pertama ini adalah cek atas nama. Jadi cek atas nama itu adalah cek yang mencantumkan nama penerima dana dan dana dibayarkan atas nama yang tertera. Jadi cek itu sudah ada namanya dan harus diterima oleh orang yang ada di dalam tulis atau ada di dalam cek tersebut ya, yang tertera di cek tersebut gitu. Jadi misalnya cek ini dibayar perintah bayarlah cek ini kepada misalkan Tuan
Tuan Andi gitu. Berarti nanti yang menerima adalah orang yang bernama Tuan Andi tersebut gitu. Jadi yang tertera, yang berhak menerima adalah nama yang tertera di dalam cek tersebut. Nah, selanjutnya adalah cek atas unjuk. Kalau cek atas unjuk, ini tidak mencantumkan nama penerima dana dan dana dibayarkan ke siapa saja yang membawa cek gitu. Jadi, kalau atas unjuk, pokoknya perwakilan saja siapa yang membawa cek tersebut, berarti nanti ketika uangnya cair, diserahkan kepada yang membawa cek tersebut gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah cek khusus. Kalau cek khusus, ini adalah cek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan sebagai pembayaran dividennya. Nah, contohnya cek khusus itu bisa cek perjalanan, cek wisata. Jadi, seseorang yang membawa travel check gitu ya, atau cek perjalanan gitu. Nah, ini bisa mencairkan atau bisa melakukan penarikan dana dalam bentuk cek perjalanan tersebut di bank-bank yang memang sudah menjadi perwakilan atau bisa mencairkan cek perjalanan tersebut gitu. Jadi misalnya kita lagi dalam perjalanan gitu ya, daripada harus bawa uang tunai gitu kan. Ya ini sebenarnya resiko daripada beresiko bawa uang tunai gitu, lebih baik ya dalam bentuk cek gitu. Ketika kita butuh dana, kita lakukan pencairan atau penarikan dengan menyerahkan cek kepada bank-bank yang sudah bisa mencairkan cek perjalanan tersebut gitu. Jadi ini sebenarnya resikonya sebenarnya meminimumkan terjadinya misalkan perampokan kalau kita bawa uang tunai secara banyak gitu ya, dalam jumlah besar atau kehilangan uang gitu. Nah, ini tinggal kita bawa cek tersebut gitu ya, lembaran cek perjalanan, kemudian kita harus mencairkan atau menarik dana, kita bisa menukarkannya kepada pihak bank yang memang bisa mencairkan cek perjalanan tersebut. Nah, selanjutnya adalah cek silang. Nah, cek ini adalah cek yang diberi tanda garis menyilang pada ujung kiri atas. Pokoknya ciri-cirinya itu ada 2 garis di pojok kiri atas, dan ini sebenarnya untuk menarik dana juga gitu. Tapi di sini dia itu bisa dipindahkan ke pengambilan yang sifatnya itu non tunai gitu. Jadi dipindah tangankan saja gitu. Biasanya ini digunakan melalui mekanisme clearing antar bank. Kan antar bank itu juga ada kegiatan namanya clearing gitu ya. Nah, di sini biasanya cek silang itu bisa digunakan gitu. Karena untuk transaksi yang sifatnya bukan tunai tapi non tunai seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah cek kosong. Cek kosong itu cek yang tidak tersedia dananya di dalam rekening giro. Jadi, ini sering disebut blank check gitu ya. Blank check. Nah, blank check ini sebenarnya dia tidak ada nominal gitu. Jadi, intinya dia juga bisa diperjualbelikan. Nah, dan tidak ada nominal dananya di dalam rekening tersebut atau di dalam rekening giro tersebut gitu. Nah, ini intinya dia itu benar-benar kosong lah. Pokoknya bank itu juga bisa menerbitkan gitu, dan tergantung nanti siapa yang memegang dan dia yang bisa menuliskan cek tersebut. Nah, selanjutnya adalah biliet giro. Jadi untuk produk giro, ada giro dan juga ada biliet giro. Nah, kalau biliet giro di sini pengertiannya adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Jadi, pihak satu gitu ya, yang memerintahkan bank untuk memindahkan dananya yang dia miliki ke rekening orang yang dia tunjuk gitu ya, orang yang dia tulis namanya di situ gitu. Jadi sebenarnya ini berupa bedanya sama giro itu adalah kalau di biliet giro itu sebenarnya janji
janji pembayaran atau janji penarikan. Jadi istilahnya bahasanya itu adalah si A ini minta tolong kepada bank untuk memindah bukukan atau memindahkan dana yang dia miliki, sejumlah dana yang dia miliki kepada seseorang gitu. Atau kepada rekening yang disebutkan namanya di situ gitu. Jadi tolong dibayarkan sejumlah dana, misalkan sekian juta gitu, kepada saudara ini dengan nomor rekening sekian pada tanggal sekian gitu. Jadi kayak janji penarikan gitu, penarikan. Nah, ini contohnya seperti ini, biliet giro. Jadi keterangannya itu dilihat di sini ya, ada biliet giro kata-katanya. Terus bahasanya di sini diminta kepada saudara supaya pada tanggal 2 Agustus 2021 dengan rekening kami sejumlah 2 triliun itu untuk memindahkan gitu ya, memindahkan dananya itu ke rekening atas nama si Henny ini dengan nomor rekening sekian gitu. Jadi orang tersebut minta tolong ke bank bahwa pada tanggal 2 Agustus tolong dicairkan dana sejumlah 2 triliun kepada Henny dan ditransfer ke rekening Henny Kresnowati dengan nomor rekening sekian gitu. Jadi, nah ini berarti ditransfernya atau dipindahkan dananya itu sesuai dengan tanggal yang tertera. Jadi makanya disebutnya janji pembayaran. Nah, itu bedanya dengan giro ya. Kalau giro kita sudah ada instruksi harus mencairkan, berarti dengan atas nama siapa, berarti kita harus cairkan dana tersebut dan diserahkan kepada nama yang tertulis di cek tersebut. Sedangkan kalau biliet giro itu ada periode penarikannya. Jadi orang ini atau orang yang mengeluarkan cek ini minta dipindahkan dananya ke siapa untuk pada tanggal berapa gitu. Pada tanggal berapa, berarti tanggal segitu itu harus dipindahkan ke rekening orang yang bersangkutan atau orang yang dituju untuk dipindah tangankan gitu, dipindah tangankan uangnya seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan tentang produk simpanan yaitu giro. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyimak video ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan chat di kolom komentar. Terima kasih semuanya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.